Ada dari kalian yang tanyain Nimo Excel ini adalah kursi dari Nimo yang pertama kali gua cobain. First impressionnya, gue sih sebenarnya paling suka sama mereka punya after service di 3 tahun garansi dan cover semua part ya. Terus Excel ini juga masuk top 3 di coba-coba kursi sebanyak 4 kali dari 8 episode. Cukup bisa jadi pilihan lah ya. Gue emang belum pernah bikin video panjangnya dia. Sekarang gue pengen bikin, tapi sekalian mau kenalin juga kalau ini tuh ada versi keduanya. Versi 2 ini dia ada upgrade di sliding seatnya, jadi beda sama versi 1. Cuma di bagian itu aja, sisanya sama semua. Ini dia looksnya si Nimo Excel. Material nilon plastik untuk frame kursinya, dan wheelbase-nya ini pakai metal molded. Kayak yang selalu gue bilang, sebenarnya untuk wheelbase pilihan nylon atau metal molded itu dua-duanya udah sama-sama kokoh. Ya memang metal ini lebih kokoh, cuman si nylon pun udah cukup banget ya. Klaim itu bisa sampai 1 ton, 2 ton ada juga. Material metal itu emang kesannya lebih premium aja sih ya. Justru gue lebih concern untuk maksimal bobot itu ada di gas safe. Si gas safe yang dipakai si Nimo Excel ini sertifikasinya BIFMA X5.1, ada 16955 kelas 3 juga sama TUV LGA ya. Artinya ini gas safe yang punya rekomendasi berat maksimal tuh di 113 kg. Itu idealnya. Cuma di tesnya tuh setahu gue kalau di sertifikasi ini bisa sampai 130-150 ya. Tapi disaraninnya maksimal bobot itu di 113 kg. Secara ukuran V1 sama V2 itu sama yang tadi gue bilang, joknya juga ukurannya sama. Cuman nih V1 itu terbatas untuk tinggi ideal yang duduk tuh 165 cm sampai 175 cm. Tapi karena V2 ini punya sliding seat, batas atasnya jadi bertambah ya. Yang tadi cuma di 175 aja, ini bisa sampai 185, 190 cm juga sebenarnya bisa, tergantung si pangkal pahanya tuh sepanjang apa. Gue sih cara hitungnya dari bokong paling belakang sampai ke belakang lutut itu maksimalnya idealnya itu ada di 53 sampai 55 cm. Untuk yang V1 atau yang versi ini tapi di set paling belakang itu memang ada di 45 sampai 48 cm yang aman ya untuk panjang pangkal pahanya, atau tinggi orang di 165 cm itu paling minimal. Jadi secara batas bawahnya, secara minimalnya nggak ada berubah, sama segitu aja. Yang bedain tuh di maksimal capnya. Nah untuk gue pribadi, tinggi gue di 172 cm, gue tuh cocok pakai si Nimo Excel ini di settingan jok paling belakang. Jadi sebenarnya kalau gue boleh pilih V1 atau V2, untuk gue pribadi sih sama aja ya. Gue nggak pernah pakai sliding seat juga selama pakai V2. Kecuali memang di V2 ini dia kasih ukuran jok itu lebih pendek secara kedalaman, terus ditambahin sliding seat. Menurut gue itu akan jauh lebih mantap sih upgrade-nya. Jadi bisa targetin untuk batas bawahnya lebih bawah lagi, supaya untuk orang-orang yang memang tinggi di bawah 165 tuh bisa pakai si Nimo Excel ini. Untuk orang yang lebih tinggi lagi di 185 pun tetap masih bisa karena ada si sliding seatnya itu. Untuk mesh di headrest sama di backrest, dia itu pure fabric, nggak ada rubbernya, elastisnya tapi tetap ada ya. Enak kena kulit, nggak kerasa juga ada bahan yang punya campuran plastik yang bikin sakit gitu kena kulit. Intinya ini fabric yang nyaman, mesh yang nyaman, walaupun kita pakai baju gini, kena pakaian juga enak, gak licin. Untuk dia punya backrest itu cenderung sedikit lebih rebah, dengan lumbarnya itu lebih dorong ke depan, jadi lebih kerasa. Ada padnya juga di lumbarnya yang tetap bisa nyaman, dan lumbarnya ini bisa di adjust naik turun. Ini posisi sandaran paling nyaman pakai kursi ini di gua. Dengan headrest gue bisa set di tengah-tengah tingginya. Tilt yang ada locknya ini gue atur 90 derajat persis ya, dan tilt yang depannya ini di set agak ke atas. Jadi ya headrestnya dia 3D, sama kayak di armrest juga. Armrest ini 3D, bisa naik turun, depan belakang, pivot dengan amped rubber yang empuk dan enak juga teksturnya. Saya nggak bisa diatur kelebarannya, dan ini defaultnya itu termasuk yang punya armrest lebar secara posisi. Jadi untuk kalian yang punya ukuran badan lebar dari gue, agak besar dari gue, ini akan lebih cocok juga sih ya. Tapi yang gue suka, dia punya armrest itu nyatu sama sandaran. Jadi kalau misalnya kita mau recline ke belakang, dia punya armrest itu tetap ikut. Kalau mau lagi santai sambil main handphone pun tetap lebih relax gitu. Nah, walaupun dia secara gas lift ini termasuk yang pendek, tapi armrest ini tinggi banget pengaturannya. Gue bahkan bisa sejajarin sama meja gue yang tingginya 78 cm. Jadi kalau diperhatiin memang ya, kursi ini tuh defaultnya duduknya agak lebarin tangan, terus badan kita sandaran ke belakang, lebih relax aja gitu rasanya. Kalau buat kalian yang lebih suka duduk tegak firm, ini agak kurang cocok sih ya. Harusnya tuh kalau mau dibikin tipe kursi yang duduknya tegak dan firm, dia bisa majuin lagi backrestnya di posisi gini, terus armrestnya juga bisa diturunin aja, terus posisinya tuh harus lebih deket lagi sama badan. Terus tambahin tinggi maksimal gas liftnya supaya tangan bisa sampai sejajar sama daun meja. Untuk joknya di sini dia pakai molded foam yang density-nya sih paling soft itu di
di bagian depan, di tengah dan belakang itu lebih padat ya. Oke juga secara bentuk dia curve ke bawah untuk di bagian depannya, jadi minim pressure di belakang kaki atau di belakang lutut. Kedalaman joknya yang tadi gue bilang ini cukup dalam, minimal banget orang tinggi itu di 165 cm ya. Yang tim suka duduk sila di atas kursi sih ya, untuk tinggi di 170 kayak gue, ada sliding seat tuh lebih suka kayaknya ya bisa duduk sila. Jadi bisa dimajuin joknya, terus mundur duduknya lebih ke belakang. Tidak disarankan, tapi ternyata memang banyak juga dari kalian yang duduk kayak gini ya. Ya harusnya dibiasain untuk tidak duduk seperti ini sih. Next, soal mekanik, di sini dia pakai Synchronus 2:1 antara backrest sama joknya untuk recline-nya. Tension adjuster-nya ini masih manual di bawah, sesuaiin aja sama tenaga kalian supaya nyaman. Recline-nya ada 3 level reclining, ada tegak, tengah, dan paling rebah. Caster wheel-nya udah pakai rubber dan ada silencer-nya, jadi nggak akan berisik kalau jalan-jalan walaupun wheelbase-nya ini pakai metal. Secara overall ini kursi yang memang cukup aja di harga dia 3 jutaan ya. Kursi 3 jutaan dapatnya kayak gini gitu ya. Kalau dibandingin sama Pexio Milson, ini dua kursi yang berbeda secara karakter duduknya. Milson itu dia lebih tegak, lebih firm, lebih kaku. Sementara ini tuh bisa lebih santai, lebih fleksibel, dan lebih lebar juga. Cocok Milson itu buat kalian yang emang ukuran badan tuh kecil banget, kecil dan kurus. Sementara kalau di Nimo XL ini cocok buat yang memang medium size sampai agak big size ya, di 185 yang tadi gue bilang. Dan punya badan yang lebar ini akan lebih cocok karena ini lebih wide gitu ya. Kalau di Milson tuh lebih sempit rasanya. Cara tier list, walaupun dia ada upgrade di bagian sliding seat, gue tetap taruh dia di posisi yang sama sih ya. Sekarang tuh masih di A+. Jadi kalau kalian tertarik sama si Nimo XL ini, gue udah taruh linknya di bawah. Dia dapat 3 tahun garansi all parts, dapat free ongkir juga sekarang ya untuk daerah Jabodetabek dan Bandung. Di luar itu mereka ada subsidi lagi 200.000 ya untuk kargo. Dan khusus untuk kalian ya followers Tech Manis yang nonton video ini, kalian bisa bilang aja ke Nimo kalau misalnya kalian tertarik sama kursinya, itu dapat diskon lagi. Belinya lewat WhatsApp-nya Nimo. Harganya itu kalian bisa dapat di 3.350.100. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okta, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.